يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ولن يضيق رسول الله جابك به إذا الكريم تجلى باسم منتظم يا رب بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati para pengurus TKM Masjid Rahman, para jamaah majelis ilmu, insyaallah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita buka taklim kita lihat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa-ta'lima wa-tazakkura wa-tazkira wa-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ittiba'a wadillahi marratihi wa qurbihi wassawabihi. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma amina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bis sihhati wal afiyah. Para jamaah sekalian, malam ini malam berapa? Dari malam Selasa malam 13 ya. Malam Rabu malam 13 sekarang malam 14 Rabiul Awal. Ya. Alhamdulillah
Alhamdulillah kita mencoba mengingat apa yang diamanatkan, yang dituliskan dalam Al-Quran. Oh, sekarang ini kita sudah masuk bulan Rabiul Awal. Di dalam Rabiul Awal ini ya mungkin di antara bulan-bulan yang lain ini sangat istimewa. Orang yang pada saat lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah dia tidak merasa senang, dipertanyakan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengingat hari kelahiran beliau. Kapan beliau lahir? Tanggal 12. Hari apa? Senin. Hari Senin. Nah, beliau puasa di hari Senin itu salah satunya adalah mengingat kelahiran beliau. Yang diingat. Kalau kita kan ulang tahunnya setahun sekali kita ingat. Dalam kondisi ini, kalaulah beliau mengingat kelahiran beliau, bagaimana dengan kita? Kita mencintai beliau. Beliau adalah uswatun hasanah. Beliau adalah Rasulullah yang diangkat oleh Allah sebagai Rasul yang untuk kita ikuti, ittiba', kita ikuti semua perilaku beliau, perkataan beliau, ketetapan beliau. Itu yang dikatakan hadis. Dan Muhammad SAW dikatakan taruh fiikum amrayn lan tadillu abadan. Kita ditinggalkan dua perkara. Insyaallah kalau kita ikuti dua perkara tersebut, dan tadi kita gak akan sesat selama-lamanya, gak akan kecebur selama-lamanya. Apa itu? Quran dan Sunnah Allah, kita Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Inilah pedoman hidup kita, way of life kita. Nah, sebagai pedoman kita mau tidak mau, kalau kita ingin selamat, ya kita harus ketahui pedomannya. Orang yang ingin menyalakan kompor gas, kalau dia tidak tahu pedomannya bisa kebakaran. Orang yang mengendarai mobil, kalau dia tidak mengikuti pedoman, itu bermasalah. Akan tabrakan, akan repot. Tapi kalau diikuti semua pedoman-pedomannya, itu aman. Ya, dalam rambu-rambu lalu lintas ada pedoman rambu-rambu. Allah dan Rasulullah memberikan rambu-rambu untuk kita semua. Nah, itu harus kita pelajari dan kita pahami. Inilah kebesaran Rasulullah SAW. Rasulullah bagi kita, dia adalah yang menunjuki, mengeluarkan kita minaz zulumati ila nur, dari kegelapan kepada cahaya. Nah, Rasulullah adalah teladan terbaik dalam setiap keadaan. Kalau pernah kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, kalau misalkan Rasulullah uswatun sebagai suatu hasanah ala kulli hal, fi kulli hal, dan semua kondisi kita harusnya. Bukan hanya kita mengikuti Rasulullah hanya dalam kondisi ibadah, bukan hanya itu. Bukan ibadah yang kita kenal adalah kalau sholat itu ibadah, zakat itu ibadah,
Bertetangga ibadah kan? Ibadah. Ibadah gitu. Kita berteman ibadah tidak? Ibadah gitu kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, dalam surat Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sama-sama kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan kita dapatkan keberkahan Al-Qur'an. Ayat Al-Ahzab ayat 21. Biasa dibaca ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanah Liman kana yarjullah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhlah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu. Yaitu bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Yang kita cari adalah rahmat Allah. Orang masuk surga itu bukan karena amalnya, karena rahmat Allah. Jadi kalau kita berharap pada surga, nggak bisa kalau tidak mendapat rahmat Allah. Jadi kita cari adalah rahmat Allah. Bagaimana cara rahmat Allah? Ya dekati Allah. Dan kedatangan hari kiamat. Biar bagaimanapun tidak akan lepas dari hari kiamat. Banyak Al-Quran mengatakan iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bagaimana nanti kalau sudah itu pasti hari kiamat ya. Dan serta banyak yang mengingat Allah. Jadi inilah ya, orang-orang inilah yang akan selalu mengikuti Rasulullah. Dia mengharapkan rahmat Allah, maka dia belajar tentang hadis-hadis Rasulullah. Dia mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Dan yang ditakutkan hari kiamat itu jangan sampai nanti nauzubillah min zalik di hari kiamat. Caranya dan dia selalu mengingat Allah. Tadi saya katakan bahwa uswatun hasanah. Apa sih uswatun hasanah? Uswah itu apa? Teladan, contoh ya. Teladan yang baik. Kalau saya katakan fi kulli hal, dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Keadaan kita dari kapan sampai kapan? Manusia hidup dalam satu hari 24 jam. Dalam satu hari itulah kondisi kita, keadaan kita. Dari satu hari ke hari berikutnya sama tidak? Harinya sama. Tapi kondisi kita ya begitu terus. Mau yang baik, mau yang tidak. Karena hidup kita cuma 24 jam pada hakikatnya.
kelipatan 24 jam. 24 jam pertama, 24 jam kedua. Kalau udah 24 jam ke-7 namanya apa? Seminggu. 24 jam yang ke-30 namanya sebulan. 24 yang 360 namanya setahun. Kita hidup sebenarnya cuma 24 jam. Seorang yang bisa mengontrol hidupnya selama 24 jam dengan kebaikan, dan besoknya sama dengan kebaikan-kebaikan tersebut, insya Allah kita usul Allah. Jadi kita perbaiki selama 24 jam. Selalu saya katakan, saya sedang belajar untuk bisa seperti itu. Ya kita mengajak diri saya dan mengajak semua. Ya, mudah-mudahan kita bisa. Kalau 24 jam kita sudah bisa, berlatihlah 24 jam yang baik. Bisa nggak itu? Kira-kira belajar dulu selama 24 jam. Dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi gitu. Catat deh apa kebaikan kita, apa keburukan kita. Susah nggak kira-kira? Susah. 24 jam ingat nggak kira-kira? Dari bangun tidur kita ingetin ini. TV. Nah, kalau kita catat itu, kira-kira bisa nggak selama 24 jam kita? Coba deh praktekin itu. Ini bukan anak SD bukan. Kan kalau ini sudah bikin gitu jurnal gitu kan, ada agenda. Ya kita buat. Bisa nggak selama 24 jam dari jam segini kita ngapain nih? Ngapain? Besok kita cek mana nih yang ibadah, mana yang enggak. Bisa nggak kira-kira? Kalau mau, bisa. Kalau mau nggak? Kalau mau nggak? Nah kalau kita nggak mau, baru begitu aja kita nggak mau, ngecek diri kita siapa yang mau. Perbaiki kita ya. Gak usah mungkin sehari dulu gitu, sehari aja lah. Kalau di zaman bukan nanti ada hari kan setiap hari. Ini dalam 24 jam dan kira-kira kita ukur diri kita. Kalau sudah bagus, pertahankan. Ulang lagi besok seperti itu. Atau kalau ada yang lagi, tambah lagi. Kita kan udah banyak ini. Udah banyak kita. Siapa tahu setelah kita merenung seperti itu lagi begitu Allah panggil, insya Allah bisa seperti itu. Apa yang mau dicari dalam kehidupan kita sekarang ini? Ya udah nggak bisa ngapain lagi tadi. Nah, ya artinya kita sama-sama kita ngaji begini ya, kita ngajak sama-sama diri kita. Ayo kita berubah. Ya. Nah itu yang dikatakan setiap keadaan. Artinya bahwa Rasulullah SAW bukan hanya teladan kita ada di masjid, tapi juga ketika jadi pemimpin. Kita pemimpin bukan? Pemimpin. Paling nggak memimpin diri sendiri. Tapi di rumah pemimpin nggak? Pemimpin keluarga. Menjadi suami. Pemimpin jadi suami. Ya orang lagi semua sudah menjadi suami. Menjadi ayah. Menjadi guru. Kita guru bukan terhadap anak-anak kita. Guru. Kita ajarin nggak? Paling nggak jalan kita ajarin, ngomong kita ajarin, paling nggak. Kita ini guru. Sekecil apapun orang tua itu guru. Menjadi sahabat. Bagaimana kita menjadi sahabat kepada sahabat-sahabat kita, kepada anak kita, kepada orang lain? Itu kan juga. Menghadapi orang yang berbeda pendapat. Rasulullah kadang bagaimana menghadapi orang berbeda pendapat? Menghadapi musuh, menghadapi lawan. Dan bagaimana kita
ketika kita mendapatkan kesenangan. Bahkan ketika menghadapi kesedihan dan penderitaan. Semua ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Kalau hal itu terjadi kepada kita, baca kisah Rasul. Sekarang udah gampang banget, ya, udah gampang banget. Baca kitab, baca apapun ada sudah. Kalau mau aja, kalau mau. Jadi tanya sebagai ayah saya itu begini-begini, tanya aja, itu keluar kok. Tapi harus spesifik ngomongnya. Sekarang itu muncul yang beda agama, munculnya gitu. Spesifik dari Al-Quran atau ya, hadis, sehingga dia jangan asal umum aja nanya. Nah, ini lebih dari akhlak Rasulullah SAW. Jadi itu kelihatan bukan hanya pada keadaan lagi gampang, lagi mudah, tapi justru ketika keadaan sulit. Bagaimana Rasulullah SAW? Nah, Rasulullah SAW, beliau adalah teladan dalam akhlak. Bagaimana akhlak? Sekarang ini Gen Z sudah susah akhlaknya. Gampang gak sekarang dikasih taunya? Kok susah? Kalau dulu kita begitu aja sama bapak kita juga langsung diam. Sekarang kita keras dia keras lagi, kita melotot dia melotot. Ngomong apa? Salah siapa kalau begitu? Nah, kita kembali kepada Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak Rasulullah? Nah, dalam Al-Quran dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti, berakhlak yang agung. Itu hanya Rasulullah. Sayyidah Aisyah bertanya tentang akhlak Rasulullah. Apa dia jawab? Karena qulubuhu al-Qur'an. Apa? Ditanya Aisyah, Al-Rasul kayak apa sih? Ya kayak Al-Quran. Kayak Al-Quran. Jadi artinya apa? Akhlak beliau itu ya Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Kalau Quraisy mengatakan membumikan Al-Quran. Kalau membumikan Al-Quran berarti Al-Quran itu sudah ada pada diri kita. Jadi kelakuan kita ini adalah kelakuan Al-Quran. Banyak orang masuk Islam di saat itu karena apa? Apa karena Rasulullah dengan kekuatannya, dengan pedangnya? Bukan. Dengan apanya? Dengan akhlaknya. Yang menjadikan orang simpati itu akhlak. Ya kalau kita ngomong akhlak Rasulullah dengan akhlak itu bagaimana? Jauh katanya. Bukan jauh Pak. Jauh. Bagaikan Mata ada tersungkun. bukan langit dan bumi, langit dan sumur. Kalau langit dan bumi masih segini, langit ini bumi gitu. Beda sama sumur, kapal jadi bagaikan langit bukan bumi, sumur masih dalam lagi gitu. Kita nggak ada apa-apanya. Bukan karena terus nggak ada apa-apanya terus kita jadi apatis, jadi pesimis. Tidak. Tetap kita belajar, tetap kita berusaha mengikuti. Bagaimana cara mengikuti akhlak Rasulullah? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Semampu kita. Yang tahu mampu kita siapa? Kita. Makanya kita nggak boleh menilai. Aku mampu sendiri, ya silakan mampu segitu. Sedangkan Allah kasih potensi kepada kita sama nggak seluruh manusia? Sama. Potensinya sama.
Cuma mau digali nggak potensi tersebut? Karena Allah ngasihnya sama semua kepada kita. Potensi sama, semua potensi diberikan oleh Allah kepada kita semua sama porsinya. Nah cuma ada tidak keinginan kita itu untuk menggali potensi-potensi yang kita punya. Kadang-kadang, ya artinya kita ini kan punya kemampuan masing-masing. Ada nggak yang kemampuan kita ini belum terolah? Banyak. Ada banyak. Saya mungkin banyak potensi saya, kemampuan saya nggak gali gitu. Sebenarnya punya. Kenapa? Kita kurang banyak belajar, kurang mau. Iya. Kurang banyak tahu. Gitu. Kenapa kurang banyak tahu? Emang kurang nyari tahu. Gitu. Kita kurang nyari tahu. Kadang-kadang dikasih tahu, nggak mau tahu. Itu susahnya. Susahnya. Ada yang tahu tapi nggak mau tahu. Ada dia tahu tapi dia nggak mau tahu. Dia nggak tahu tapi mau tahu. Gitu. Yang bagus kan dia nggak tahu mau tahu. Yang repot kan dia nggak tahu nggak mau tahu lagi mau bisa gitu. Yang dia bagi. Nah sekarang kita. Nah alhamdulillah kita digerakkan oleh Allah, kita diberikan rahmat oleh Allah, ya, diberikan anugerah oleh Allah. Kita diberikan keluangan waktu kita, hati kita untuk bisa berkumpul. Paling tidak kita bisa berkumpul di majelis, kita bisa iktikaf di sini. Ini kan nggak semua, nggak semua ini mau duduk beberapa lama, nggak semua. Nah, apa yang dikatakan maksudnya kehidupan Rasulullah merupakan perwujudan dari Al-Quran? Nah, kalaulah Al-Quran mengajarkan sabar, Al-Quran mengajarkan sabar tidak? Wasta'inu bis-sabri was-shalah, itu salah satunya. Kalaulah Al-Quran mengajarkan kita sabar, Rasulullah adalah manusia yang paling sabar. Seberapa kesabaran kita? Marah. Sekali gua sabar, dua kali gua sabar, tiga kali sabaran gua hilang. Maaf, sabar ada batasnya. Iya. Sekarang gua sabar, tiga kali gua gampang lu. Nah kita kan begitu, kita itu kesabaran kita. Tapi Rasulullah tidak. Rasul kalau mau aja tinggal minta malaikat. Tidak. Ya sudah dia sabar. Diludahi aja dia gak marah. Gitu kan. Pas ada satu yang beli kalau boleh cukup, besok cari lagi. Itu kemarin proyek saya. Dicari malah ada berdaya. Kalau kita ada yang berdaya, coba lagi jalan cuk. Bagus. Kapok. Nah itu kita. Harusnya kalau kita sudah tahu itu, ya kita mulai dikit-dikit. Nah itu saya bilang, ya kita mulai dikit-dikit. Jangan usah banyak lah. Nah kalau Al-Quran mengajarkan kasih sayang, beliau adalah manusia yang paling penuh kasih sayang. Kalau Rasulullah, Al-Quran mengajarkan kasih sayang, Rasulullah itu lebih kasih sayangnya. Bagaimana kita bisa mengeluarkan kasih sayang kita kepada sesama kita? Ya. Kalau Al-Quran mengajarkan pemaaf, maka beliau adalah yang paling orang yang paling mudah memaafkan. Enggak ada dendam, enggak ada ditoib. Kalau mau dendam bisa. Malaikat bilang, Rasul, sikat aja ya. Jangan, dia nggak tahu.
berpikirnya jangan lantas sama tahu. Nah, kemudian Rasulullah merupakan teladan juga dalam menghadapi orang yang suka menyakiti. Ini bagaimana? Apakah Rasulullah hidupnya tidak pernah disakiti? Sering. Itu saya katakan. Bagaimana Rasulullah SAW saat ke Taif? Apa yang terjadi? Disakiti. Diapain aja? Dia kan ke Taif bukan cari harta, ya kan? Bukan cari kekuasaan. Dia datang untuk bawa dakwah. Tapi kan yang diterima apa? Penolakan, perlakuan kasar, ya tadi disakiti. Terus berdarah enggak? Ya luka. Nah dalam kondisi begini, Rasulullah marah? Tidak. Jibril dengan malaikat penjaga gunung yang ada di situ, apa yang dia bilang? Nawarkan, ya Rasul, apa bejat aja nih orang-orang ini? Apa kata dia? Jangan. Allahumma hadi, ya Allah berikanlah mereka hidayah. Bainahum la ya'lamun. Sebenarnya mereka pun nggak tahu. Coba udah digituin, ya Allah kasih hidayah ke orang-orang. Dia nggak tahu ya Allah. Karena dia nggak tahu. Tingkat kesabaran bagaimana? Kita lebih dijegal. Dan tadi main bola, kalau dijegal marah gitu. Itu lagi main. Ya itu lagi main. Ya harus sportivitas, tapi nggak ada urusan kita dijegal wasikat juga. Ya kita sudah lupa semua. Apapun yang terjadi kalau disakiti, Rasulullah tidak pernah menjawab itu. Rasulullah hanya berharap agar mengeluarkan dari keturunan mereka, agar menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Harapannya cuma nanti anak keturunannya. Ya. Jadi apa hikmah dari Rasulullah berbuat seperti ini? Bahwa orang yang kuat bukanlah orang yang mampu membalas. Selama ini kan kalau dipukul lagi. Tapi kan kalau jual gue beli, lu lagunya, gue jual karena gue beli, gitu mentalnya habis lu jual gue beli, yang beli orang lain habis, udah nggak ada, susah. Kenapa? Lu jual, ya gue beli atau orang lain gue beli. Yang pakai itu sekarang filosofinya orang luar Betawi, lu jual kata orang lu jual ya gue beli, yang pakai filosofi orang daerah. Kalau Betawi dulu kan lu jual gue beli, itu sok-sokan. Nah sekarang orang daerah lu jual gue beli, habis tanahnya, dijual semuanya. Iya, salah filosofinya, lu jual gue beli, karena dipakai orang-orang daerah sekarang. Jual yang beli. Orang kan udah jual gue beli, nah dijual gue beli. Mau apa sekarang? Udah punya dia, kan nggak bisa. Bukan itu. Tapi yang harus apa? Tetapi yang mampu mengendalikan dirinya ketika mempunyai kesempatan untuk membalas. Jadi di saat orang yang kuat itu, di saat dia bisa balas, tapi dia nggak balas. Bisa nggak sekarang? Nah kalau kita disakiti terus kita lemah ya pasti mau balas gimana, kita nggak berani. Kita kecil badan kita, kurus kecil, krempeng, tenaga nggak ada. Terus disakitin, berani melawan. Orangnya kita gede lagi. Kabur. Bukan sabar, ciut. Nah, tetapi yang orang kuat itu
Kalau lah barangnya gede, dia punya tenaga hebat, jadi sakiti, dia senyum saja. Dia nggak tahu kali, lo paling diinjak, nggak keinjak lah. Coba, gapret juga bisa. Nah ini kan yang harus. Ya. Kalau pada sekarang ini, ya, kita bilang dia nyakitin, balas, gitu. Kalau sekarang kan gitu, ya lu balas apa? Siapa lu? Kita nggak butuh siapa lu, udah susah. Siapa lu? Gue balas. Siapa? Gue siapa? Ada abang gue ini udah repot kalau panjang urusannya. Yang bicara apa? Nafsu. Jadi Rasulullah SAW dalam kondisi ini mengajarkan kepada kita, dia menyakiti saya, tetapi saya tidak akan biarkan keburukan dia mengubah akhlak saya. Itu ajaran Rasulullah. Jangan karena dia jelek, dia sakitin kita punya akhlak bagus, jadi kita ikutan. Rasulullah tidak mau dia akhlaknya luhur, ya tidak mau lagi. Masa sih baru begitu aja rusak akhlak Rasulullah? Jadi Rasul menghindar. Jadi menghindar Rasulullah itu bukan karena takut. Bukan menggilai juga. Jadi kalau menghadapi orang yang nggak benar, nggak paham ya. Ya, kita hadapi orang gila, benar susah. Emang kalau sama orang gila kita ngelawan nggak? Kalau ada yang gitu, udah kalau orang gila, anggap aja orang gila udah jadi aman. Nah, cara menghindari supaya kita sabar berpikir apa? Ada orang yang benar, masa itu nggak benar. Ya kalau dia nggak benar, kita nggak benar kan sama nggak benernya. Supaya kita benar, dia nggak benar, ya kita benar aja lah, diam aja, nggak usah terlalu banyak ngomong, udah kita diam. Kalau yang puluh khairan, audias. Maka ibu billahi wa rabbil akhir, kalau yang puluh khairan, audias. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, akan berkata baik atau diam. Anggap aja orang gila. Kalau orang gila nyakitin kita, marah nggak? Udah belajar begitu. Kalau ada orang yang kagak benar, udah diam aja. Sama kagak benernya kan gitu. Jadi orang benar itu tidak akan melakukan kesalahan. Ada nggak orang benar berbuat salah? Kalau orang benar bisa berbuat salah nggak? Bisa. Tapi mau nggak berbuat salah orang benar? Enggak. Kalau sengaja nggak mau dia. Orang benar, ya sudah. Kalau kita menjadi orang benar, ada orang yang nggak benar, ya sudah kita malu aja. Ya malu loh, benar lah ya. Jadi enteng. Sekarang psikologi kejiwaan kita itu enteng. Anggap aja orang itu ya sudah nggak sama kita jadi aman. Jangan dilayani. Jadi dosa kita tambah. Oke, segitu dulu ya. Jadi kalau cerita Rasulullah ya panjang, nggak ada habis-habisnya, nggak ada habis-habisnya. Ya, silakan kalau ada hal yang mau didiskusikan. Yang mau bertanya silakan Bapak. Ada beberapa hal lagi nanti kita sambung di bulan depan. Pokoknya selama bulan Maulid ini kita bahas dengan alat Rasulullah. Mudah-mudahan ya pembahasan kita ini paling tidak ada bekas yang masuk ke dalam diri kita, walaupun sedikit tapi bisa kita tiru, kita bisa sambil kita belajar mengolah batin kita, mengolah diri kita. Dan jangan lupa 24 jam itu di mana nih? Mudah-mudahan ada praktekin kira-kira gitu ya. Saya tanya dulu Pak, ada nggak itu kan? Ya. Ya semoga Allah menjadikan kita umat yang benar-benar mencintai Rasulullah, di sunnahnya dan akhlaknya dan dikumpulkan bersama beliau di dalam surga.
اللهم ارزقنا حب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والاقبال بالاخلاق واجمعنا معه في الجنه. الفاتحه. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يؤتي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر وينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكان إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من المرشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك